Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aida, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. NIM 0625082233. Saya mengajar di SD Negeri Macang Sakti, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian agar bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pekerjaan, setiap kita memulai pekerjaan kita awali dengan pembacaan doa agar pekerjaan kita itu mendapat berkah dari Allah. Sekarang silakan membaca doa. Boleh maju. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsenkan kamu satu persatu. Saya pelajaran. Ayu Sadira, Siap. Dwi, Siap. Agil, Siap. Baim, Siap. Manohara, Siap. Doralia, Siap. Indra, Siap. Anugerah Laska, Dwi Okta Sanjaya, Depi. Siap. Dan kita speaking dulu, ayo. Tanah beras menggapai bintang, tangan bersambing burung yang terbang, tangan berdepan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan di
hari ini pelajaran agama dan budi pekerti. Judulnya indahnya saling menghargai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu tanya apa arti keberagaman? Bermacam-macam. Apa keberagaman yang ada di negara kita Indonesia? Nah, hari ini kita belajar indahnya saling menghargai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan membacakan dulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna hidup indah saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Saling menghormati, saling toleransi, ya. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Bagaimana cara kita menghormati atau contoh sikap saling menghormati itu ada ruang lingkupnya ada 4. Pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menerima perbedaan. Berikut makna saling menghargai. Ulangi, menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Manusia boleh dikatakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepastian tentang nilai saling menghargai yang tertera dalam Al-Quran, yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada diri kamu. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Berikut adalah ayat tentang keberagaman. Di sini Ibu akan membaca ayat tentang keberagaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berpasang-pasangan supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini Bu jelaskan ruang lingkup materi indah yang saling berbagi. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan
suku dan budaya. Ternyata di negara kita ini banyak sekali keragaman, di antaranya suku, budaya, agama, dan bahasa. Lalu bagaimana sikap kita hidup di dalam suasana keberagaman ini? Sebagai anak muslim, kita sudah terbiasa berakhlak terpuji. Anak muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama, dan bahasa. Keberagaman yang dimiliki bangsa kita adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Apa menghargai keyakinan orang lain? Yaitu menghargai keyakinan orang lain, sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika memiliki teman yang berbeda keyakinan, tetaplah menjadi muslim yang kuat dan taat. Ya. 3. Menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini ada saudara-saudara kita sedang diskusi membahas suatu mata pelajaran. Di gambar saudara-saudara kita. Jika ada perbedaan pendapat, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana contoh sikap menghargai perbedaan pendapat? Yang pertama, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan. 2. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. 3. Biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengar dengan baik. 4. Jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kita hormati. Adalah sikap saling menghargai pendapat orang lain adalah sikap yang terpuji. Yang keempat, ini contoh saudara kita ada menerima perbedaan. Ini perempuannya ada yang pakai kuncir, laki-lakinya ada yang pakai topi, ini tidak pakai kuncir, ini juga tidak juga, bajunya juga berwarna-warna. Sebagai anak muslim yang baik tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Bukti menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji seperti memiliki sifat toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di negara kita. 2. Mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kental dari bangsa kita adalah tolong menolong, gotong royong, dan sopan santun. Sikap ini muncul dari dalam diri kita sendiri dan hati yang ikhlas. Jika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong tanpa memandang suku, budaya, agama, dan bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita putar video. Coba kalian simak video yang kita putar ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Dengan sikap santun dan menghargai orang lain,
maka perpecahan akan dapat dihindarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Agar tercipta kerukunan dan ketentraman, kita harus saling menghargai. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap menghargai orang lain terbagi atas 3 macam, yaitu menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Kamu perhatikan dirinya tentang indahnya saling menghargai. Jadi si video tadi menjelaskan mengikut materi kita indahnya saling berbagi, menghargai perbedaan suku dan budaya. Suku yang ada di Indonesia ini bermacam-macam. Ada suku Jawa, ada suku Kalimantan, Sumatera, di sini juga bermacam-macam. Semuanya itu akan menjadi indah. Coba lihat gambarnya ya. Ini gambar pakaian adat. Ini semuanya indah, banyak berbagai macam-macam ini ya. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Ini Kristen, ini Islam ya. Kemudian tempat ibadahnya juga bermacam-macam. Seperti yang ada di gambar depan, gereja tempat ibadahnya agama Katolik. Gereja yang bawahnya tempat ibadahnya agama Kristen Protestan. Kemudian yang bawahnya lagi tempat ibadah kepercayaan Konghucu. Berikut masjid tempat ibadahnya umat Islam. Pura tempat ibadahnya agama Hindu. Vihara tempat ibadahnya agama Buddha. Itu menunjukkan keberagaman. 3, menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau kita musyawarah, kita hormati pendapat teman-teman kita atau saudara-saudara kita, walaupun berbeda pendapat, kita harus saling menghargai. Kemudian lagi yang 4, menerima perbedaan. Jadi perbedaan kita ada tinggi, ada bawah, ada putih, ada hitam, ada kurus, ada gemuk, harus hormati. Karena semuanya itu adalah ciptaan dari Allah. Boleh tidak saling menghargai, tidak boleh saling menghormati. Nah, kita harus ada toleransi. Sampai di sini. Tanya. Bahasa kita banyak tak ragamnya? Banyak. Ada bahasa Sumatera, ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, ada bahasa Kalimantan. Tapi semua bahasa itu dari Sabang sampai ke Merauke, kita hanya ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itulah Nah, sekarang kita mengerjakan soal LKPD-nya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok.
dan 5. Masing-masing ketua kelompoknya menjawab. Ini ada foto, disimak, dijelaskan ya. Dibagi nanti. Kelompok 1. Elvina Rimayani, kelompok berapa itu? Kelompok 5. Kelompok Manohara, kelompok 2. Kelompok Tiara, kelompok 3. Kelompok Elia Rasita, kelompok 4. Ini kelompok Elvina. Kelompok berapa Elvina ini? Kelompok 5. Iya. Silakan ketua kelompoknya menulis nama-nama kelompoknya, kemudian menjelaskan tentang gambar yang ada di lembar soal itu. Apa itu tugas orang itu? Kelompok itu tugasnya apa? Memberi apa? Tolong jelaskan. Tulis kedua dengan nama-nama kelompok. Kedua kelompoknya dia. Sudah. Kelompok, nama kelompok sudah. Menahara, kedua kelompok sudah ditulis. Penjelasan gambar itu sudah. Ini kelompok 1. 2 aja sudah. Nah. Kalau sudah dijawab LKPD-nya soal itu, silakan tempel ke papan tulis. Biar tempat yang lain mulai dari kelompok 1. Kalau selesai, ya, bagus. Kelompok 2. Tiga. Empat.
Selanjutnya kelompok 5. Nah, semuanya sudah. Apa yang kamu simak pada foto gambar yang kamu kerjakan itu? Bakti sosial. Yaitu gambar orang yang sedang membantu saudara-saudara yang membutuhkan bantuan. Ya. Jadi kita memberi bantuan kepada orang lain itu jangan membeda-bedakan suku, budaya, agama, dan bahasa. Coba, ada yang tahu dah? Apa itu perbedaan? Perbedaan. Tidak sama. Tidak sama. Keberagaman Bermacam-macam. di Indonesia banyak sekali keberagaman yang harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita pelihara. Ya. Jadi ulangi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ulangi lagi pembelajaran kita. Indahnya saling menghargai ini ruang lingkupnya ada 4. Pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Yang keempat, menerima perbedaan. Sebelum kita mengakhiri, jangan lupa kita belajar lagi di rumah untuk pembelajaran minggu yang akan datang. Untuk belajar kita, sebelum kita pulang kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku telah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Imammu sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang kita tutup pelajaran, menyiapkan buku-bukunya disiapkan. Kemudian kalau kelasnya membaca doa mengikuti pelajaran. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillah.
Assalamualaikum.